Halo masyarakat sehat, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, baik, di sini saya akan membahas kembali mengenai insomnia. Nah, apa sih insomnia itu? Insomnia secara sederhana bisa dikatakan sebagai gangguan pada waktu tidur. Nah, sekarang ini banyak loh daripada orang-orang yang mungkin dari generasi milenial sampai generasi baby boomer itu rentang antara usia 15 sampai 40 tahun itu banyak yang mengeluhkan mereka itu mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Nah, dari mereka itu banyak yang mengkonsultasikan baik secara di virtual maupun dengan dokter pribadi secara langsung. Mengapa sih kita bisa mengalami sulit tidur? Terus cara mengatasinya bagaimana? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Mungkin apakah saat ini Anda sedang berjuang setiap malam untuk bisa tidur gitu, karena mungkin Anda mengalami gangguan tidur bahkan sampai jam 2, jam 3 pagi belum bisa untuk tertidur. Padahal mungkin Anda seharian itu sudah bekerja dengan lelah gitu, badan pun terasa lelah, tetapi belum bisa merasakan kantuk. Nah, mengapa sih itu bisa terjadi gitu? Sejatinya setiap orang itu memiliki jam tidurnya masing-masing. Kalau kamu punya kecenderungan merasa mengantuk dan lelah di siang hari, kemudian kamu terjaga di malam hari atau tidak bisa tidur di malam hari, besar kemungkinan kamu itu mengalami gangguan insomnia. Nah, sebenarnya sebagian besar kasus insomnia itu dapat disembuhkan dengan perubahan yang dapat dilakukan sendiri. Salah satunya yaitu dengan cara mengatasi penyebab yang mendasar dan membuat perubahan sederhana pada kebiasaan-kebiasaan tersebut serta lingkungan tidur kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa insomnia itu bisa terjadi gitu? Nah, insomnia itu bisa terjadi kebanyakan itu karena masalah emosional. Masalah emosional itu seperti stres, terus kecemasan dan juga depresi. Hal itulah yang menyebabkan setengah dari semua kasus insomnia. Namun kebiasaan siang hari, rutinitas tidur, dan juga kesehatan fisik pun berperan gitu dalam kejadian insomnia ini. Cobalah kamu untuk mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab insomnia itu. Setelah mengetahui akar permasalahannya, kamu dapat menyesuaikan dengan perawatan yang sesuai. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin bisa menjadi dasar untuk bagaimana sih Anda itu menyelesaikan dari gangguan insomnia tersebut dan juga menyelesaikan sebenarnya penyebab mana sih yang menyebabkan insomnia. Yang pertama, saya ingin bertanya, apakah kamu sedang merasa stres? Kemudian, apakah kamu sedang merasa depresi atau kamu mengalami ketidakstabilan emosi seperti putus asa mungkin? Terus juga apakah kamu itu sedang berjuang dengan perasaan yang cemas atau khawatir yang berlebihan atau kronis? Kemudian apakah kamu belakangan ini mengalami traumatis yang serius? Apakah kamu memiliki masalah kesehatan yang dapat mengganggu tidur kamu? Kemudian apakah kamu sedang mengkonsumsi obatan yang dapat mempengaruhi tidur? Lalu bagaimana dengan kondisi lingkungan tidurmu? Cukup nyaman dan tenangkah untuk mendapatkan tidur yang berkualitas? Kemudian apakah kamu sudah mencoba tidur dan bangun di waktu yang sama di setiap paginya? Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dari 1 sampai 8 itu kamu bisa menuliskan di kolom komentar mana yang sedang kamu alami saat ini. Nah, kadang-kadang insomnia ini hanya berlangsung beberapa hari dan hilang dengan sendirinya, terutama ketika insomnia terkait dengan penyebab sementara yang jelas, seperti stres pada pekerjaan, kemudian perpisahan yang menyakitkan mungkin karena habis putus dengan pacar, atau gagal tunangan ataupun gagal nikah, dan juga mungkin karena jet lag. Di lain waktu, insomnia tidak bisa hilang dengan begitu saja dan biasanya terkait dengan masalah mental atau fisik yang mendasar.
Kecemasan, stres, dan depresi adalah beberapa penyebab yang paling umum daripada insomnia kronis yang mungkin sudah saya jelaskan tadi. Nah, memiliki kesulitan tidur juga dapat membuat kecemasan, stres, dan juga gejala depresi bertambah buruk. Dengan mengobati masalah-masalah mendasar seperti ini sangat penting supaya kamu itu tidak lagi terkena insomnia. Nah, selain itu juga banyak kondisi dan penyakit medis yang dapat menyebabkan insomnia, termasuk asma, alergi, penyakit Parkinson, terus hipertiroidisme, reflux asam, penyakit ginjal, dan juga kanker. Nyeri kronis pun juga merupakan penyebab umum daripada insomnia. Nah, penyebab insomnia yang lain yaitu bisa dari obat-obatan. Ada obat-obatan tertentu yang mungkin sedang Anda konsumsi sehingga mengganggu waktu tidur kamu. Nah, obat-obat tersebut yaitu seperti antidepresan, stimulan untuk ADHD, terus kortikosteroid, hormon tiroid, obat tekanan darah tinggi, beberapa jenis kontrasepsi, obat pilek, dan flu yang mengandung alkohol, kemudian penghilang rasa sakit yang mengandung kafein yang di dalamnya terkandung midol dan excedrin, terus juga diuretik. Dan kamu yang sedang melakukan program diet lalu meminum pil pelangsing, ini pun bisa menjadi salah satu penyebab daripada insomnia yang mungkin kamu rasakan saat ini. Bagaimana sih cara mengatasi insomnia secara sederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh Anda sendiri tanpa bantuan medis? Nah, selain Anda perlu mengatasi penyebab langsung mengapa insomnia itu bisa terjadi, kamu juga bisa mengaplikasikan beberapa hal ini. Yang pertama, jangan terlalu banyak minum air di malam hari. Karena jika kamu terlalu minum banyak air di malam hari, kamu nanti akan sering terbangun untuk melakukan buang air kecil. Nah, jadi minumlah saat malam hari itu secukupnya saja, 1-2 gelas, jangan sampai berlebihan. Yang kedua itu hindari makan terlalu larut malam. Kemudian ini juga termasuk mengkonsumsi makanan pedas ataupun yang asam yang membuat perut mulas sehingga kamu itu bolak-balik ke toilet untuk buang air besar, kemudian tidak bisa tidur setelah buang air besar tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kamu termasuk orang yang sensitif terhadap kafein, setidaknya kamu harus menghindari minum kopi 6 jam sebelum tidur. Nah, ketiga hal tersebut perlu dibiasakan atau perlu diterapkan. Nah, ketiga tips ini perlu kamu terapkan untuk meminimalisir terjadinya insomnia yang menyerang diri kamu. Nah, mungkin seperti itu saja pembahasan mengenai penyebab daripada insomnia, kemudian tipsnya. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.